Analyse gehabt im Hotel und dann ist uns eigentlich gesagt worden, dass wir jetzt Training haben, auch gezeigt worden, was wir trainieren. Toen ik hier aankwam moest ik een beetje wennen aan de cultuur hier. Over na te denken en ik heb het met mijn zaakwaarnemer gehad en eerlijk gezegd van, het zijn mijn roots, weet je, dus ik zou niet... Apapun yang punya darah Indonesia yang ingin memperkuat, ya, mengibarkan bendera merah putih membuat tim nasional, kita harus buka. Gegerkan Asia Eropa. Pemain keturunan terus berdatangan. Bukan cuma Belanda, dua pemain Jerman yang bermain di Bundesliga menuju naturalisasi. Erick Thohir acuhkan piala AFF, langsung buat timnas Indonesia B dilatih Nova Arianto. Presiden AFF, Kiev Samet, memohon timnas Indonesia serius dan turunkan skuad utama asuhan Shin Tae-yong demi kebangkitan sepak bola Asia. Timnas Indonesia diserbu pemain keturunan yang bermunculan usai tim Garuda dipastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dan berpeluang besar akan pentas di hajat sepak bola terbesar yang akan digelar di Amerika, Kanada, dan Meksiko pada tahun 2026 nanti. Bukan cuma dari Belanda yang notabene-nya menjadi penyumbang pemain keturunan terbanyak bagi timnas Indonesia. Pasalnya, ternyata pemain keturunan Indonesia tersebar di seluruh penjuru dunia. Salah satunya di negara Jerman. Tentunya kabar ini merupakan berita baik untuk masa depan timnas Indonesia. Pasalnya Erick Thohir dengan tegas mengatakan jika ada pemain yang bermain di luar negeri dan memiliki darah Indonesia, maka dia akan menyambutnya dengan baik. Dan baru-baru ini terdapat dua pemain keturunan Indonesia Jerman yang bermain di Bundesliga yang dikabarkan berminat memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Round 3. Dua pemain tersebut adalah Philipp Tietz dan Daniel Klein. Philipp Tietz merupakan pemain grade A yang bermain untuk klub Augsburg di kasta tertinggi Bundesliga Jerman. Baru-baru ini Instagram Tietz diserbu netizen usai dikabarkan memiliki keturunan Indonesia. Philipp Tietz dianggap pemain yang cocok menjadi striker timnas Indonesia menemani Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen yang masih miskin gol bersama timnas Indonesia. Mengutip dari situs resmi Bundesliga, Philipp Tietz bermain 28 pertandingan bersama Augsburg musim ini. Dia berhasil mencetak 7 gol dan memberikan 4 assist. Catatan ini tentunya sangat menawan. Tietz menjadi pencetak gol terbanyak kedua di FC Augsburg, hanya kalah dari Ermedin Demirovic yang mencetak 15 gol musim ini. Jika melihat perjalanan kariernya, Tietz yang lahir di Braunschweig, Jerman pada 9 Juli 1997 memiliki kisah yang menarik. Sebelum ini, dia lebih banyak bermain di kasta kedua dan ketiga Liga Jerman. Kariernya di level tertinggi baru dimulai bersama FC Augsburg ketika direkrut pada 12 Juli 2023 dengan kontrak berdurasi 4 musim. Sebelum bermain di kasta tertinggi, Tietz pernah bermain untuk beberapa klub di kasta kedua seperti Darmstadt 98, 2021, 2023, Wehen Wiesbaden, 2019-2020, FC Paderborn, 2018-2019, dan Braunschweig, 2016-2018. Sangat menarik pergerakan PSSI untuk mendapatkan informasi lebih lanjut penyerang gacor asal Augsburg ini. Sementara itu, Daniel Klein yang berposisi sebagai kiper untuk tim Augsburg juga dikabarkan menjadi plan B menggantikan Martin Paes yang proses naturalisasi terhenti di sidang KAS. Menurut kabar yang beredar, berusia 22 tahun ini mengakui telah dihubungi oleh perwakilan PSSI Fardi Bakhdim. Kabar ini diinformasikan oleh akun Instagram ahmad.reza885 yang sering membahas pemain keturunan dan timnas Indonesia. Dalam wawancara, Daniel Klein menyatakan bahwa ibunya sangat mendukung jika ia bermain untuk timnas Indonesia. Klein yang memiliki tinggi 193 cm, memiliki darah Indonesia dari ibunya. Fardi Bakhdim menghubungi saya beberapa hari yang lalu. Dia menanyakan apakah saya bisa membayangkan bermain untuk tim nasional Indonesia, kata Daniel Klein, seperti dikutip dari akun Instagram ahmad.reza885 oleh Okezone. Saya bisa membayangkan bermain untuk tim nasional Indonesia dalam waktu dekat. Ibu saya pasti akan setuju. Saya pikir itu mungkin. Entahlah,
Mungkin saja tahun ini saya ke PSSI atau Indonesia untuk mengurus proses naturalisasi, lanjut kiper, yang saat ini dipinjamkan FC Augsburg ini. Ketika ditanya apakah Fardi Bakhdim membahas Piala Asia U23 2024 yang akan berlangsung pada 15 April 2024, Daniel Klein menjawab tidak. Tidak, kami belum membahasnya lebih mendalam. Dia juga tidak menyebutkan tentang AFC U23. Jelas mantan kiper timnas Jerman U19 ini. Bagi yang belum tahu, Daniel Klein menghabiskan karier juniornya di Hoffenheim. Pada tahun 2021, di usia 20 tahun, ia direkrut oleh FC Augsburg, klub Liga 1 Jerman. Namun hingga kini, Daniel Klein belum mendapatkan kesempatan bermain di tim senior FC Augsburg. Ia lebih sering dimainkan di tim kedua FC Augsburg yang berkompetisi di kasta keempat Liga Jerman. Kehadiran Daniel Klein di timnas Indonesia U23 bisa menjadi andalan. Tingginya yang mencapai 193 cm diprediksi akan membuat gentar para penyerang lawan. Bukan Fahri Husaini atau Indra Syafri, Shin Tae-yong lebih memilih Nova Arianto untuk melatih timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Teka-teki pelatih timnas Indonesia kedua yang akan memimpin di turnamen Piala AFF 2024 mengerucut di 3 nama, yakni Indra Syafri, Fahri Husaini, dan Nova Arianto. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan tanggapan mengenai kandidat tersebut, dan Nova Arianto dikabarkan menjadi pilihan Shin Tae-yong untuk memimpin timnas Indonesia di Piala AFF 2024 yang akan digelar bulan November 2024 ini. Seperti diketahui, media sosial ramai menyuarakan dukungan agar asisten pelatih timnas Indonesia dan pelatih timnas U16 Nova Arianto memimpin timnas Indonesia di Piala AFF 2024, dan Shin Tae-yong memberikan reaksinya. Piala AFF 2024 yang kini bernama Kejuaraan ASEAN akan diadakan mulai 23 November hingga 21 Desember 2024 dengan format pertandingan kandang tandang. Turnamen ini dibagi menjadi 2 grup, Grup A dan Grup B, yang masing-masing terdiri dari 5 tim yang akan bersaing satu sama lain. Grup A terdiri dari Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan pemenang playoff, sementara Grup B terdiri dari Vietnam, Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Sementara itu, akun Instagram @garudarevolution.football memunculkan isu bahwa Shin Tae-yong harus mendelegasikan tugas di Piala AFF 2024 kepada Nova Arianto. Alasan utamanya yakni karena timnas Indonesia memiliki jadwal bentrok, terutama setelah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas harus membagi fokus kualifikasi Piala Dunia 2026 dan seleksi pemain di Piala AFF. Dengan jadwal yang padat, timnas Indonesia harus membagi fokusnya. Dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi prioritas utama, sementara Piala AFF dijadikan ajang seleksi pemain. Tidak relevan rasanya jika masih mengutamakan menjadi juara Piala AFF yang tidak memberikan jaminan lolos ke putaran final Piala Dunia. Delegasikan Coach Nova untuk AFF Senior adalah baik untuk menambah pengalaman Coach Nova. Tulis akun Instagram @garudarevolution.football. Kita punya mimpi agar suatu saat timnas dilatih pelatih lokal dan sukses besar. Ini adalah awal dari mimpi itu. Memberikan kepercayaan lebih kepada pelatih yang dianggap mampu, lanjut akun itu. Semoga Coach STY juga setuju, dan jika dilihat dari gaya permainannya yang mirip, seharusnya tidak ada masalah dengan hal ini. Agar Coach STY bisa fokus pada Timnas A, karena jadwal Indonesia sangat padat, imbuhnya menutup. Bagaimana tanggapan Shin Tae-yong terhadap hal ini? Pelatih asal Korea Selatan itu ternyata menyukai pendapat akun Instagram Garuda Revolution. Hal ini terlihat dari Shin Tae-yong yang menyukai unggahan Garuda Revolution mengenai Nova Arianto yang memimpin timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Pilihan untuk melirik Nova Arianto tidak tanpa alasan. Kualitasnya dalam memimpin timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024 menjadi penyebabnya. Meski gagal meraih juara, gaya permainan timnas Indonesia U16 di bawah asuhan Nova Arianto terlihat sangat menjanjikan.